Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Nuriski, NPM 174101178 dari kelas 6E, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, Universitas PGRI Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya untuk UAS mata kuliah Seminar Sastra. Jadi, artikel yang saya ambil berjudul Analisis Nilai Moral pada Cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Ratnaning dalam lakonhidup.com edisi 26 Januari 2020. Yang pertama, pendahuluan. Sastra adalah sesuatu yang menggunakan bahasa sebagai medianya baik secara lisan maupun tulisan. Fauziah 2018 halaman 57 mengungkapkan sastra dapat digunakan oleh seorang penyair sebagai sarana untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaan dengan menggunakan bahasa kiasan. Jadi, masyarakat bebas mengungkapkan perasaan, bahkan sebuah emosi itu dalam sebuah karya sastra yang menggunakan bahasa-bahasa kiasan. Kemudian, karya sastra itu dibagi menjadi 3, ada prosa, puisi, dan drama. Salah satu karya sastra yang termasuk dalam prosa yaitu cerpen. Cerpen adalah cerita pendek yang bisa dibaca dalam sekali duduk. Abigail dalam Pahlaroji DKK tahun 2019 halaman 778 mengungkapkan cerpen adalah sebuah karya sastra yang di dalamnya terdapat satu konflik dan langsung terselesaikan pada saat itu juga. Di dalam sebuah cerpen, penulis dapat menuangkan berbagai nilai-nilai yang dapat diambil oleh pembaca setelah membaca cerpen tersebut. Salah satunya adalah sebuah nilai moral. Nilai moral adalah nilai-nilai yang diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan nilai moral sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat. Dewasa ini, nilai moral semakin terkikis. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan teknologi, pengaruh perkembangan zaman, penggunaan media sosial yang tidak digunakan sesuai dengan fungsinya. Kemudian banyak sekali contoh nilai-nilai moral yang mulai terkikis seperti manusia sulit untuk saling memaafkan satu sama lain, kemudian rasa atau sikap demokratis yang semakin menurun, kemudian ada sikap individualitas yang semakin tinggi, dan lain sebagainya. Nilai moral dapat diajarkan sejak kecil dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu pula nilai moral dalam sebuah cerpen. Para pembaca dapat mengambil nilai-nilai tersebut dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali jenis nilai moral yang ada di dalam masyarakat seperti sikap kejujuran, kemudian kerja keras, pantang menyerah, sikap solidaritas satu sama lain, rasa demokratis, dan lain sebagainya. Alasan pemilihan cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Ratnaning sebagai objek penelitian karena cerpen tersebut baru dipublikasikan tahun 2020, tepatnya pada bulan Januari. Kemudian cerpen ini pun menggunakan gaya bahasa yang mudah dipahami, dan di dalam cerpen ini terdapat nilai-nilai moral yang dapat diambil oleh pembaca setelah membaca cerpen ini. Kemudian salah satu analisis nilai moral yang terdapat dalam cerpen ini yaitu sikap selalu ramah dengan tetangga. Hal itu tergambar pada kutipan berikut. Kakek baru beberapa tahun saja selepas pensiun menetap di kampung asalnya, ia selalu ramah menyapa setiap warga. Dari kutipan tersebut tergambar bahwa kakek adalah seorang yang sangat ramah kepada tetangganya. Walaupun kakek adalah seorang pensiunan yang bekerja di luar kota, akan tetapi setelah kakek kembali ke kampung halamannya atau kampung asalnya, kakek tetap ramah dengan tetangga. Sudah ada beberapa yang telah melakukan penelitian mengenai nilai moral dalam sebuah cerpen. Salah satunya artikel karya Pahlaroji DKK tahun 2019 dengan judul Analisis Nilai Moral pada Cerpen Misteri Uang Melayang karya Sona. Hal yang dibahas dalam artikel tersebut yaitu nilai moral berupa pantang menyerah,
rela berkorban tanpa pamrih, kerja keras, kreatif, saling memaafkan, tidak berbuat licik dan curang demi mendapatkan sesuatu. Kemudian pemilihan objek penelitian itu didasari dengan alasan cerpen tersebut belum banyak yang meneliti dan ceritanya banyak menampilkan persoalan hidup dan kehidupan yang menarik, serta banyak terdapat nilai moral yang sangat bermanfaat bagi pembaca. Kemudian penelitian lain yang membahas mengenai nilai moral ditemukan pada artikel karya Eli Herlina tahun 2017 dengan judul Nilai Moral pada kumpulan cerpen Bidadari yang Mengembara karya A.S. Laksana sebagai alternatif bahan ajar di SMA dan model pembelajarannya. Penelitian ini membahas mengenai nilai moral berupa sikap kejujuran, disiplin, religius, mandiri, dan tanggung jawab yang terkandung dalam cerpen tersebut. Kemudian pada penelitian ini juga dikaitkan dengan pembelajaran sastra di SMA. Artikel karya Mareta Fitriani DKK tahun 2016 dengan judul Nilai-nilai moral dalam kumpulan cerpen Anjing Bagus karya Haris Effendi Thohar. Nilai-nilai moral yang dibahas dalam penelitian ini yaitu hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan diri sendiri, kemudian manusia dengan manusia lain, hubungan manusia dengan alam, dan hubungan manusia dengan Tuhan yang terkandung dalam cerpen tersebut. Berdasarkan pada penelitian-penelitian tersebut yang membahas mengenai nilai moral dan secara khusus meneliti nilai moral pada cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Ratnaning belum pernah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Hal tersebut dapat dilihat dari objek penelitian dan nilai moral yang terkandung pada cerpen tersebut. Penelitian ini dapat menjadi media bagi pembaca dan masyarakat umum perihal nilai-nilai moral yang terkandung dalam cerpen dan diterapkan dalam kehidupan nyata. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini menitikberatkan pada analisis isi yang bertujuan untuk memahami nilai moral yang terkandung pada objek penelitian. Peneliti membaca keseluruhan isi cerpen, kemudian menganalisis nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut. Langkah-langkah penelitiannya, yang pertama, membaca isi keseluruhan cerpen. Yang kedua, menganalisis nilai moral pada cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Ratnaning. Yang ketiga, mendeskripsikan nilai moral yang terkandung dalam cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Ratnaning. Kemudian yang keempat, menyimpulkan hasil penelitian. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Nilai moral yang ditemukan dalam cerpen ini yaitu yang pertama ada kerja keras, terdapat pada kutipan cerpen berikut. Tak ada yang tahu lebih banyak tentang si kakek, selain seorang lelaki ringkih yang tak banyak bicara dan senang menikmati kesendirian, menghabiskan waktunya sampai seharian di hutan. Tetangga-tetangga di sekitar tempat tinggalnya hanya mengenalnya sebagai merapat masjid, yang setiap selesai subuh melakukan aktivitas yang sama, mencari kayu bakar ke hutan. Kegiatan itu sudah seperti pengganti kerja setelah si kakek pensiun dari perkebunan negara. Jadi di dalam cerpen ini kakak adalah seorang pensiunan dari perkebunan negara. Ia sangat bersahaja dengan kehidupan yang tidak tergolong melarat. Akan tetapi ia tetap berusaha untuk mengisi hari-harinya dengan bekerja keras, yaitu mencari kayu bakar di hutan. Dengan tubuhnya yang sudah ringkih dan dengan kesendiriannya dalam hidup, ia tak pernah sedikit pun untuk mengeluh. Hal ini dapat dijadikan salah satu nilai moral, yaitu untuk selalu bekerja keras dalam kehidupan. Yang kedua yaitu pantang menyerah. Terdapat pada kutipan, ia selalu berangkat selesai sholat subuh di masjid depan rumahnya setelah azan yang selalu dikumandangkan olehnya. Selepas sholat, ia pergi membawa radio kecil, gadget Android pemberian anaknya meski sudah terlihat usang. Android keluaran pertama yang awet dalam penjagaannya, golok di pinggang, mengenakan topi laken yang robek di tepiannya. Kakek menyusuri jalan desa dalam kebeningan udara pagi. Kaki-kakinya yang masih menapak kuat kadang mengenakan sepatu boots yang sering dicopotnya saat menapakkan kaki di jalan beraspal kasar.
bercampur batu koral. Jadi dari kutipan tersebut terlihat kakek adalah seorang yang pantang menyerah walaupun perjalanan ke hutan dari pagi dan dipenuhi banyak tantangan, ia tetap melakukan perjalanan ke hutan. Dimulai dari ia setelah sholat subuh dengan membawa gawai pemberian anaknya dan menggunakan topi laken, ia mulai menyusuri jalan untuk menuju ke hutan dan untuk mencari kayu bakar. Sikap yang mencerminkan keteguhan hati dalam menjalani kehidupannya. Yang ketiga yaitu selalu ramah dengan tetangga. Terdapat pada kutipan cerpen berikut. Kakek baru beberapa tahun saja selepas pensiun menetap di kampung asalnya. Ia selalu ramah menyapa setiap warga. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di pendahuluan, kakek adalah seorang pensiunan yang bekerja di luar kota. Dan ketika kakek pensiun dan menetap kembali ke halaman atau kampung asalnya, ia tetap ramah dengan tetangganya. Yang keempat yaitu penyabar, terdapat pada kutipan berikut. Rupanya salah seorang anak muda tadi salah mengerti. Ia agak berang dengan prasangka. Ia dan kawan-kawan dikatakan teroris. Sempat terjadi adu argumen. Si kakek menerangkan dengan penuh maklum. Anak-anak muda dengan bergejolak darah mudanya selalu saja memakan mentah-mentah omongan orang tua tanpa dimasukkan dulu ke dalam pikiran. Jadi dari cerpen tersebut juga terdapat kisah yang menggambarkan kakek adalah seorang yang penyabar. Pada saat itu kakek melakukan perjalanan ke hutan. Ia melihat 5 pemuda yang sedang tidur terlentang dan asik bermain gadget di masjid. Lalu kakek memberikan penjelasan kepada pemuda tersebut bahwa lebih baik jangan tiduran di masjid karena banyak teroris. Dari perkataan kakek tersebut, ada yang salah menangkap kata-kata yang dimaksud oleh kakek. Salah satu dari pemuda itu pun langsung menelpon ayahnya yang mengira bahwa dirinya dan teman-temannya dituduh sebagai seorang teroris oleh kakek. Kakek pun menjelaskan dengan sabar kepada 5 pemuda tersebut. Setelah diterangkan maksud omongan kakek, mereka baru mengangguk. Setelah beberapa jam, kakek ditelepon oleh kepala desa karena ada bapak dari salah satu pemuda tersebut menelpon kepala desa karena tidak terima anaknya dituduh sebagai seorang teroris. Bapak itu pun mengutus adiknya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari penggalan kutipan cerpen tersebut membuktikan bahwa kakek adalah seorang yang penyabar. Walaupun ia dituduh sebagai orang yang menuduh 5 pemuda itu sebagai teroris, ia tetap menjelaskan kejadian sebenarnya dan memberikan 5 pemuda itu untuk menginap di rumahnya sebagai tempat istirahat. Yang kelima yaitu saling memaafkan, terdapat pada kutipan berikut. Berulang kali paman minta maaf lama mereka berbincang. Paman baru pamit ketika malam kian beranjak tua. Ia sekali lagi memeluk kakek dan menyelami penuh takjil. Jadi setelah kejadian itu, malamnya ada seorang paman dari salah satu pemuda itu mengunjungi rumah kakek. Ternyata paman tersebut adalah utusan dari bapak salah satu 5 pemuda itu. Kakek menjelaskan kejadian yang sebenarnya pada paman tersebut. Ia pun meminta maaf kepada kakek karena sudah berburuk sangka dengannya. Dengan hati yang luar biasa, kakek pun memaafkan paman tersebut dan 5 pemuda tersebut. Itulah yang menggambarkan kakek seorang penyabar. Sabar merupakan sikap yang tahan ketika menghadapi cobaan atau masalah. Yang keenam adalah saling memberi. Terdapat pada kutipan cerpen berikut. Kang, maaf sekali saya tidak bermaksud menghinakan Kang Pardi, tapi ini hanya sebagai kenang-kenangan. Ini jaket kulit yang baru saja saya beli. Tolong terima ya Kang, untuk Akang pergi ke hutan. Katanya Akang suka mencari kayu bakar. Udara di sini dingin Kang. Paman itu mengangsurkan jaket yang masih dibungkus itu meski kakek menepis dengan halus. Pada penggalan kutipan tersebut, kakek mempersilahkan 5 pemuda itu untuk menginap di rumahnya. Dan sekarang paman tersebut memberikan sebuah kenang-kenangan berupa jaket karena ternyata paman tersebut adalah adik kelas dari si kakek pada zaman masih sekolah.
Keduanya memberi contoh saling memberi kepada siapapun dan tidak memandang walaupun pernah melakukan kesalahan. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa cerpen Kakek Pencari Kayu Bakar karya Ratnaning mempunyai berbagai nilai moral yang positif yang disampaikan kepada pembaca. Nilai moral yang terkandung dalam cerpen tersebut antara lain kerja keras, sikap pantang menyerah, penyabar, saling memaafkan, dan saling memberi. Harapannya, pembaca mampu mengambil nilai moral yang positif tersebut dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.